Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang statistika penyajian data berupa tabel distribusi frekuensi atau disingkat dengan TDF. Yang pertama Bapak contohkan TDF data tunggal. Pengertian data tunggal di sini adalah jika banyaknya data adalah relatif sedikit. Kalau data kelompok adalah banyaknya data banyak dan lebih variatif. Contoh yang pertama, buatlah TDF dari data umur sekelompok anak berikut. Di sini masih acak, ada 12 data. Kemudian kita susun dalam bentuk tabel. Seperti ini. Versi pertama adalah kolom pertama adalah umur, kita urutkan mulai umur 6 tahun sampai yang paling besar yaitu 10 tahun. Frekuensi adalah banyaknya data. Misalkan kalau umur 6 tahun ada berapa anak? Satu anak. Kita cari di sini. Dan seterusnya sampai selesai, kemudian jumlah. Nah, versi kedua bisa juga disusun memanjang ke kanan. Jadi yang atas itu adalah umur, disusun ke kanan. Kemudian yang bawahnya adalah frekuensi, disusun ke kanan lagi. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu TDF data kelompok. Contoh, buatlah TDF dari data berat badan sekelompok orang berikut dalam satuan kilogram. Ini datanya masih acak. Ini ada 20 data. Ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, terlebih dahulu data diurutkan mulai yang terkecil sampai diurutkan sampai yang terbesar. Yang kedua, mencari banyaknya data atau kita tuliskan dengan lambang N kecil. Ini ada 20, kita hitung banyaknya data ada 20. Langkah yang ketiga, data terbesar atau kita tuliskan X maksimum di sini ya, X max yaitu 42. Kemudian yang keempat, kita cari data terkecil, kita tulis X min atau minimum yaitu 28. Kemudian langkah kelima, kita cari jangkauan atau ring atau rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 42 dikurangi 28, hasilnya adalah 14. Kemudian langkah keenam adalah mencari banyaknya kelas atau interval. Kita menggunakan aturan Sturges, yaitu kita lambangkan K. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. N nya di sini adalah banyaknya data, sama dengan 1 tambah 3,3 log 20. Log 20 di sini dicari di kalkulator ya, hasilnya 1,301. Kemudian kita hitung 1 tambah 3,3 kali 1,301 adalah 4,2933. Kita jumlahkan hasilnya ini, kemudian kita bulatkan menjadi 5. Kemudian langkah berikutnya yang ketujuh adalah mencari panjang kelas. Panjang kelas didapat dari jangkauan yang sudah kita hitung tadi dibagi banyak kelas, yaitu 14 dibagi 5, hasilnya 2,5. Kalau kita bulatkan adalah 3. Yang terakhir adalah kita menentukan batas bawah dan batas atas pada kelas atau interval pertama. Batas bawah kita ambil data terkecil. Tadi data terkecilnya adalah 28. Kemudian batas atas kelas pertama adalah batas bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1, yaitu 28 ditambah 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 30. Kemudian kita tuliskan di sini, ini namanya batas bawah 28 sampai 30 ya. Jadi kelas pertamanya adalah 28 sampai 30. Kemudian kelas kedua tinggal melanjutkan aja, setelah 30 adalah 31, karena panjang kelasnya adalah ada 3, berarti 31, 32, 33.
Jadi 31 sampai 33. Kelas ketiga kita lanjutkan dari data kedua, yaitu setelah 33 adalah 34. Berarti 34 sampai 36 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah kelas kelima 40 sampai 42. Kalau kita tuliskan TDF-nya adalah sebagai berikut. Ini kolom pertama adalah kelas, atau tadi bisa nilai, atau bisa juga langsung berat badan ya. Yang di sini kolom kedua adalah frekuensi. Jadi kita tuliskan di sini, yang dari sini kita tuliskan ke sini sampai terakhir di sini. Nah, di sini frekuensi ini kita tinggal menghitung dari langkah pertama tadi. Setelah data acak kita urutkan. Nah, fungsinya mengurutkan itu biar lebih mudah menghitungnya di sini. 28 sampai 30 ada 6 anak atau 6 orang. 31 sampai 33 ada 3 orang dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang sebelah kiri ini adalah namanya batas bawah kelas masing-masing. Yang sebelah kanan ini adalah batas atas kelas masing-masing. Misalkan di sini 28 adalah merupakan batas bawah kelas pertama, 30 adalah batas atas kelas pertama. Misalkan di sini Bapak ambil di sini adalah kelas keempat. Jadi batas bawah kelas keempat adalah 37, batas atas kelas 4 adalah 39. Nah, oke, kita lanjut penyajian data yang berikutnya atau yang kedua sekaligus yang ketiga, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Contoh di sini sudah diketahui data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini saya contohkan langsung ke data kelompok. Diketahui data nilai matematika suatu kelas sebagai berikut. Di sini sudah ada kelasnya, kemudian frekuensinya. Buatlah yang pertama diagram batang, yang B histogram sekaligus poligon frekuensi. Kenapa di sini dicari dulu diagram batang? Biar tahu perbedaannya diagram batang dengan histogram. Jawab yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sudah jelas sesuai namanya, dia berupa batang-batang yang terpisah. Untuk kelas pertama tadi 71 sampai 75 ada 2 orang atau 2 anak. Jadi tingginya di sini ada sampai 2. Kemudian kelas kedua 76 sampai 80 sebanyak 5 anak. Kelas ketiga 81 sampai 85 banyak frekuensinya 7, sampai yang terakhir kelas yang terakhir 96 sampai 100 banyaknya anak adalah 1. Oke, kita lanjut jawaban yang B, yaitu histogram sekaligus poligon frekuensi. Histogram adalah diagram batang yang dirapatkan. Ini diagram batang yang sudah rapat, ini dinamakan histogram. Jadi ada angka-angka ini di tengah-tengah kelas pertama dan kedua. Tengah-tengah kelas pertama dan kedua dilihat dari batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua. Tengah-tengahnya adalah 75,5. Tengah-tengah kelas kedua dan kelas ketiga antara batas atas kelas kedua dan batas bawah kelas ketiga adalah 80,5. Jadi untuk mencari tepi, ini namanya tepi ya, tengah-tengah kelas pertama dan kedua itu adalah tepinya. Jadi ini disebut tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Jadi mencari tepi bawah kelas pertama adalah batas bawah kelas pertama, yaitu tadi 71 dikurangi setengah adalah 70,5, dan seterusnya sampai kelas terakhir itu tepi atasnya adalah
batas atas kelas terakhir ditambah setengah. Jadi 100 tambah setengah adalah 100,5. Kalau tingginya adalah sesuai frekuensinya. Nah, jadi yang diagram batang yang dirapatkan ini, yang merah-merah ini adalah disebut histogram, diagram batang yang dirapatkan. Kemudian yang dinamakan poligon frekuensi adalah diagram garis. Nah, ini diambil titik-titik tengah dari panjang kelasnya masing-masing. Ini kita hubungkan. Nah, ditarik garis lurus seperti ini. Jadi ada yang versi pertama seperti ini, ada juga versi yang kedua itu bisa dilanjutkan sampai ke bawah di sini. Ini diambil tengah-tengahnya. Ini kita tarik garis ke sini, ujung kiri sama ujung kanan.